Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang ingin saya ulas yaitu tentang ritual maut di Pantai Payangan Jember, di mana ada sekelompok organisasi yang bernama Kelompok Tunggal Jati Nusantara yang sedang ritual di laut tersebut. Kemudian ada 11 orang yang meninggal karena tergulung ombak besar. Sebenarnya ritual itu bisa dilakukan tidak mesti di laut, tapi juga nggak bisa dipungkiri air laut mempunyai energi yang sangat bagus untuk meluruhkan energi negatif di dalam tubuh. Tapi dalam berritual kita juga harus dipikir matang-matang, jaga keselamatan, jangan sampai bermaksud hati ritual tapi yang didapat adalah celaka. Ritual untuk membersihkan energi negatif ini memang bisa dilakukan untuk berendam di air laut, karena air laut itu mengandung garam yang sangat bermanfaat untuk meluruhkan energi negatif. Kemudian juga bisa mandi di sumber air yang mempunyai energi yang bagus. Yang ketiga, bisa mandi di pertemuan sungai. Itu juga bagus. Itu kalau menurut zaman dahulu ya. Zaman dahulu sungainya bersih-bersih. Nah, kalau sekarang kita mandi di pertemuan air kemudian airnya butek, bukan lagi untuk menetralkan energi negatif yang didapat, malah penyakitnya. Jadi kita harus bisa berpikir logis di sini. Kita mau ritual untuk membersihkan diri itu bagus, tapi juga harus melihat kondisi yang ada. Jikalau misalnya air lautnya tinggi, ya janganlah berendam di air laut. Jikalau sumber airnya dalam dan bisa membahayakan diri kita, ya janganlah mandi di sumber air. Kemudian kalau mandi di pertemuan sungai, ternyata pertemuan sungainya airnya keruh, banyak polusi, ya jangan mandi di pertemuan sungai. Jadi sebelum kita melangkah itu, kita kedepankan nalar dan pikiran. Kita pertimbangkan nanti kalau di sana bahaya apa tidak. Tentunya seperti itu ya. Dan jikalau kita ingin membersihkan, kemudian kita tidak bisa ke laut, tidak bisa ke sumber mata air, tidak bisa ke pertemuan sungai, kalian bisa menetralisir energi negatif dengan cara ini. Ada banyak cara untuk bisa menetralisir energi negatif. Satu, yaitu dengan bersikir, atau mengalunkan mantra, mengalunkan parita, atau mengalunkan kidung pujian sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Yang kedua, bisa terapi garam. Nah, terapi garam ini caranya kalian taruh di bak, kasih garam kasar sebanyak mungkin di air hangat ya. Jadi baknya dikasih air hangat, kasih garam, terus kalian doai sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang intinya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Kemudian rendam kaki kalian di bak tersebut. Nah, ini juga sangat bagus buat kalian yang sulit tidur. Dengan berendam air di air garam dengan air hangat ini, kalian bisa cepat rileks di dalam tubuh sehingga akan ada rasa ngantuk dan bisa membantu Anda cepat tidur. Terus yang selanjutnya adalah dengan mandi bunga. Nah, saya sarankan untuk pembersihan energi negatif ini bunga macan kerah. Kalian bisa beli bunga macan kerah di tempat-tempat penjualan bunga seperti bunga setaman, bunga untuk ziarah ke kubur. Di situ biasanya ada yang bisa meracik bunga macan kerah. Bunga macan kerah ini seperti bunga setaman, tapi dikasih jeruk purut, dikasih kunir, dikasih dan lainnya.
Intinya lebih lengkap daripada bunga setaman ya. Jadi setelah kalian beli bunga macan kera itu, kalian rendam di dalam air, rendam beberapa menit, 15 atau setengah jam, kemudian kalian doai. Kalian campur di bak mandi, air itu di bak mandi dan diguyur sampai ke bumbunan sampai ke bawah. Nah, biasanya kalau kalian ada energi negatif di dalam tubuh, ketika kalian sudah mandi bunga macan kera akan ada reaksi di dalam tubuh kalian. Bisa meriang, bisa sakit semua dan lain sebagainya, atau tidak terasa apa-apa karena tubuh kalian sebenarnya sudah bersih. Jadi tergantung tubuh kalian ini bersih dan tidaknya. Jika banyak kotorannya, yang terjadi akan ada benturan energi dari energi negatif dan energi positif dari bunga tersebut. Akan ada reaksi di dalam tubuh ya. Cara selanjutnya adalah dengan cara pernafasan. Olah pernafasan ini sangat bagus untuk menetralisir energi dalam tubuh, juga untuk meningkatkan tenaga dalam di dalam tubuh kalian. Jadi dua manfaat ketika kalian belajar olah pernafasannya. Caranya seperti ini. Sebenarnya banyak cara, cuman saya kasih tahu cara yang simple aja ya. Kalian tarik nafas dari hidung, tahan, bisa di dada, bisa di perut, kemudian keluarkan melalui mulut ya, pelan-pelan. Lakukan itu berulang kali. Nah, itu juga salah satu cara untuk menetralisir energi negatif di dalam tubuh. Nah, ada cara yang lainnya lagi, yaitu dengan meditasi matahari dan energi semesta di pagi hari, yaitu energi udara yang bagus serta sinar matahari. Kalian bisa berdiri, juga bisa duduk meditasinya. Kalian doain untuk mengakses energi matahari di dalam tubuh. Kemudian bersihkan di dalam tubuh. Biasanya akan terasa dari jari-jari kita ini kayak keluar uap ya. Kayak keluar uap, energi-energi negatif itu turun dari jari-jari, dari tangan, dari pori-pori tubuh. Kalau kalian bisa merasakan, nah, itu juga bagus sekali untuk menetralisir energi negatif. Nah, cara yang selanjutnya yaitu dengan meditasi. Meditasi ini sangat bagus dilakukan jam 12 malam atau pagi hari. Meditasi ini kalian menetralisir dulu pikiran harus hening, harus bisa fokus ya. Setelah kalian meditasi, akan ada di mana kalian tubuh merasa segar. Meditasi ini juga bisa dilakukan dengan macam-macam cara guys, tidak harus bersila. Karena kalau usia seperti saya terus juga gemuk, bersila itu agak sulit dan nggak bisa lama. Makanya bisa bermeditasi dengan cara apa saja asal kalian nyaman dalam meditasi untuk pembersihan energi ini. Nah, ketika kalian sudah tenang pikirannya, kalian niatkan untuk mengakses energi alam semesta ya. Masukkan energi alam semesta di dalam bumbunan ini, masukkan ke dalam, terus grounding ke bumi. Jadi seperti itu, lakukan berkali-kali sampai kalian merasa nyaman. Dari sini kalian jadi tahu, jika membersihkan energi negatif itu tidak harus ke laut, tidak harus mandi di sumber, tidak harus mandi di pertemuan sungai, karena hal itu juga bisa membahayakan dan juga butuh waktu buat kita untuk ke sana ya. Ada cara yang lebih aman yang bisa kita lakukan sendiri di dalam rumah. Nah, dalam hal energi negatif ini, sekalipun kalian sudah berusaha untuk menetralisir energi negatif ini, tapi kalau mindset kalian tidak dibenahi, itu juga akan kurang maksimal hasilnya. Jadi begini ya,
kita membenahi mindset kita lebih dulu dalam hal pembersihan energi negatif. Kita harus bisa terbuka dalam menerima pendapat. Kita harus bisa toleransi dalam kehidupan sesama. Harus bisa mengasihi sesama. Dengan keterbukaan ini, jika ada gesekan-gesekan di dalam komunikasi, kita nggak akan mudah marah. Kita nggak akan mudah tersinggung, ya. Dengan begitu, energi kalian juga bisa dikatakan bisa menghindari gesekan-gesekan dari energi-energi yang bisa membuat kalian menjadi capek dan lelah pikiran. Capek dan lelah pikiran ini juga energi negatif, guys. Ya, makanya di situ dalam pertemanan kalian juga harus pilih-pilih. Nah, jangan sampai kalian berteman dengan seseorang yang kemudian orang tersebut membuat kehidupan kalian menjadi lelah. Jadi seperti itu ya teman-teman, energi negatif itu tidak selalu dari hal-hal mistik, hal-hal yang ada hubungannya dengan makhluk gaib, tapi energi negatif bisa berasal dari dimana kalian bersinggungan dengan energi seseorang yang kemudian kalian membuat marah, kalian kesal, kalian capek karena mikirin orang tersebut. Itu juga bisa dikatakan energi negatif. Nah, sebelum kita meritualkan diri, membersihkan diri, rituali dulu pikiran kalian, karena pikiran itu adalah raja. Nah, kalian harus bisa memanajemen pikiran, harus bisa mengubah pikiran dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kemalangan menjadi sukacita. Nah, itu yang harus kalian lakukan di dalam manajemen pikiran kalian. Jangan sampai kesedihan dibawa terus, sakit hati dibawa terus. Yang terjadi sekalipun ritual macam-macam, kalau kalian tidak bisa mengubah mindset kalian, itu akan kurang maksimal hasilnya. Demikian saja teman-teman, semoga bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.